Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 10 produksi film. Nah, kali ini kita akan membahas kompetensi dasar. Mungkin bisa kalian lihat di layar. Nah, di sini itu di layar yaitu 3.6 kita akan menganalisis rancangan produksi. Terutama kita akan membuat rancangan produksi berdasarkan skenario. Jadi, kita akan menganalisis rancangan produksi seperti apakah breakdown, seperti apakah dari naskah yang hasilnya, kemudian apa saja yang kita penuhi naskah operasionalnya dari ide, tema, kemudian naskah dan ada director shot, rancangan produksi, naskah-naskah operasional dan naskah-naskah utama. Naskah utama itu skenario, naskah operasionalnya nanti director shot, ada rundown dan lain-lainnya. Jadi akan saya berikan sebuah contoh uh, untuk kalian memahami bagaimana sih breakdown dari naskah tersebut ke arah mana, ke director shot, sinopsis, ide, tema. Ingat urutannya: ide, tema, sinopsis, kemudian naskah dan director shot. Nah, kemudian ini sudah saya siapkan. Saya akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh naskah. Saya sudah siapkan naskah. Ini naskah dari film yang saya buat. Jadi judulnya Sahabat Jam 9 Pagi. Sahabat Jam 9 Pagi. Di sini buatnya dari mana? Kalian harus menemukan ide pokoknya dulu. Bagi yang kemarin ikut pelajaran saya, bagaimana menemukan sebuah film, membuat ide sebuah film. Ya kita temukan ide pokoknya dulu. Atau ide pokok bisa disebut dengan premis. Ini, kita temukan ide pokoknya dulu, premis atau premis. Kalau bahasa Indonesia ini kamu pasti diajarin dulu bahasa Indonesia, mengikuti dengan baik. Premis ini kalian pasti paham apa itu premis. Ide pokok itu apa? Jadi ide pokoknya adalah premisnya kita Indonesia. Kita Indonesia. Kemudian tema adalah kemarin saya jelaskan di kelas yang ikut pelajaran saya. Temanya adalah protagonis yang actionnya ngapain. Ini ide pokoknya kita Indonesia ya. Jadi ide pokok itu adalah sebuah kalimat perenungan yang dibuat oleh seorang penulis terhadap sebuah film. Jadi ingat, sebuah kalimat perenungan bisa satu kalimat, bisa satu kata. Saya tidak terbatas pada hanya satu kalimat dan saja, tapi satu kata juga boleh menurut saya pribadi. Contohnya ini, temanya kita Indonesia. Dua orang sahabat, temanya akhirnya saya breakdown. Tema adalah protagonis yang actionnya ngapain. Coba dilihat. Protagonis, dua sahabat yang memiliki hobi yang sama, yaitu motor tua, motor klasik. Mereka bersahabat sejak kecil dan namun keduanya sering berselisih karena perbedaan kesukaan keduanya dan kesukaan keduanya. Namun pada akhirnya mereka bersatu dalam satu klub motor demi Indonesia gitu. Dalam rangka HUTRI bisa ditambahkan karena kita Indonesia. Temanya di situ kita Indonesia. Jadi ide pokok tidak boleh keluar dari tema. Nah, kalau temanya kita Indonesia berbeda-beda tetap satu, bisa kita breakdown itu. Berbeda klub tapi tetap satu, Indonesia satu, Indonesia. Berbeda-beda agama tetap satu, Indonesia. Jadi itu yang bisa kamu breakdown. Terserah kamu bikin protagonisnya itu siapa, dua orang, laki dan perempuan yang berbeda agama, kemudian actionnya ngapain, sehingga muncul kita Indonesia yang menyadari bahwa perbedaan itu adalah satu, berbeda agama tetap satu. Harus tetap pada wilayah ide pokok, premis yang sama. Nah, kemudian kamu buat menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis kan ringkasan cerita. Isinya kalau kamu baca di novel kan biasanya isinya awal, tengah, akhir kan. Dari cerita awal, kemudian tengah dan akhir endingnya. Isinya tapi secara ringkas. Kalau naskah kan menyeluruh. Itu ringkasan cerita dari babak awal, babak kedua, pertengahan dan babak akhir. Babak akhirnya endingnya. Itu ringkasan ceritanya. Kemudian baru kamu buat ini skenario-nya. Skenario saya Sahabat Jam 9 Pagi.
Ini saya buat ada 8 scene kalau tidak salah. 8 scene. 8 scene. 8 scene. Saya buat 8 scene tentang klub motor. Jadi adegan pertamanya ini kamu bisa lihat adegan eksterior. Eksterior itu berarti di luar. Jalan itu berarti di jalan pagi hari. Berarti syutingnya adalah di luar, di jalan pada saat pagi hari. Kemudian scene kedua ini eksterior rumah Bagus. Tokohnya karena ada dua, Bagus dan Wedi. Eksterior rumah Bagus di pagi hari. Terlihat kopi sedang diminum. Jam menunjukkan 9 pagi. Kemudian terlihat Wedi datang ke rumah Bagus. Terlihat logo motor Wedi terparkir sebelah motor Bagus. Terlihat mencolok motor klasik laki-laki dan perempuan. Bagus terlihat duduk sambil minum kopi dan sedikit tertawa melihat Wedi. Mereka pun berbincang. Nah, bincangnya gini, Assalamualaikum, Gus. Ini ya, saya contohkan satu scene ya. Jadi Wedi datang ke rumah Bagus bawa motor klasik, tapi perempuan, kalau bisa dibilang itu namanya motor cedul kalau salah. Kemudian dia menyapa Bagus yang sedang duduk minum kopi. Assalamualaikum Gus. Dan ada kopi yang sudah disiapkan untuk si Wedi. Bagus menjawab, Waalaikumsalam Wed. Sip, tepat waktu. Wedi duduk di sebelah Bagus. Kemudian Bagus heran, kok kamu Pak Cedul, kapan dapat sepeda itu? Wedi, kemarin ganti ini punya Pak D. Terus Bagus sedikit mengejek, kok beli motor butut kayak gitu, kok nanggung banget, beli motor klasik itu loh, koyo aku ben iso sak komunitas. Nah, ini dialognya di dalam naskah. Tokoh ditulis dengan huruf besar. Terus ini namanya parentikel, gembira, sedih. Parentikel itu sifat, adjektif, kata sifat. Mungkin dia lagi gembira, dia ngomong dengan sedih, itu ditulis dalam kurung dengan huruf besar juga, gembira. Baru kemudian dialognya ini juga macam-macam. Ada yang menulis dengan rataan kiri, dengan tengah. Kalau saya kebiasaan dengan tengah ya. Jadi format saya seperti ini. Yang penting nanti naskahmu adalah direalisasikan dengan benar, dengan faktual, dengan benar ya. Bukan benar ya, benar dengan faktual. Nah, ini saya membuat naskah ini kurang lebih ini mungkin 1 jam saya buat 8 scene ini. Tidak lama-lama karena saya jarang punya waktu berlama-lama untuk membuat naskah. Berbeda dengan kalian yang punya waktu banyak untuk membuat naskah, mungkin berhari-hari pun tugas kalian hanya belajar. Kalau kita tanggung jawabnya banyak. Jadi ini saya buat mungkin sekitar tidak sampai 1 jam, 45 menit atau 1 jam saya buat naskah ini. Kemudian syutingnya saya buat 2 hari. 2 hari syuting, 1 hari casting, 2 hari syuting. Ada kakak kelas kalian yang ikut 2 orang. Ini jadi total 2 hari syuting days dan 1 hari casting. Karena casting ini penting. Kadang-kadang casting kita nggak dapat pemerannya, cuman karena waktu terbatas kita eksekusi, tapi membutuhkan karakterisasi yang wajah orangnya, kemudian dia bisa seperti yang diinginkan di naskah. Nanti saya lihatkan jendela project premiernya bagaimana saya mengeditnya naskah ini, eksekusinya. Jadi ini saya contohkan. Nah, setelah kamu membuat naskah ini, kamu membuat langkahnya apa lagi? Ya kamu buat casting, bikin scheduling, kamu schedule ya jadwal castingmu. Ini sudah saya siapkan jadwal casting, mungkin bisa dilihat ya. Saya preview dulu, ada di belakang, masih saya hilangkan dulu. Nah, ini director shot. Nah, ini dia di sheet pertama. Nah, ini ada jadwal saya, jadwal syutingnya. Jadi saya bagi syutingnya itu ini hanya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jumatnya itu saya casting. Jadi hanya 2 hari saja. Dan tulisannya di sini scene, coba diperhatikan scene. Untuk scene 1 dan 8 saya gabungkan untuk jadi satu hari syuting, karena scene 1 dan 8 ini sama.
lokasinya sama, adegannya hampir sama. Kemudian scene 3 ini yang di zero ini, kemudian scene 4 dan 7 ini yang di rumah Wedi itu kita gabungkan. Jadi scene yang syuting siang, hari syuting yang sama. Syuting yang sama 4 dan 7. Jadi gitu. Jadi kita jump shot jadinya. Jump scene. Mana lokasi yang sama, scene-scene yang sama tadi dari naskah saya tadi. Naskah saya tadi. Nah, ini naskah mana yang sama adegannya semuanya jalan, sama-sama jalan, satu dan sama-sama di jalan 1 dan 8, 1 dan 7. Maka saya buat itu jadwal yang sama juga. Maka saya buat penjadwalan yang sama. Scene 256 saya buat jadwal yang sama. Jadi kita tidak berpindah-pindah. Pindah syuting balik sana lagi. Jadi tetap scene-nya di rumah. Scene di rumahnya Wedi itu scene berapa saja? 2, 3, 5. Makanya kita syuting di sana sampai selesai. Meskipun itu ganti baju ya. Nanti ada breakdown artistik yang harus dibuat karena beda scene, mungkin beda baju, beda setting. Ini continuity ini yang agak sulit, termasuk kita pribadi. Nah, ini agak sulit karena semua ini saya kerjakan sendiri ini film. Saya ya artistik, saya juga kameramen, meskipun dibantu dengan adik kakak kelas kalian dibantu juga karena mereka juga sebagai kameramen. Kemudian semuanya naskah kita sendiri, director shot, syuting, penjadwalan, jadi kita produser juga, sutradara juga. Kemudian setelah itu kita apa? Penjadwalan syuting sudah, casting, jadwal syuting, kita bikin dari naskah, bikin director shot. Ini contohnya. Ingat decoupage, jadi kita pecah-pecah. Setiap jadi untuk mempermudah kita pecah-pecah. Nanti kalau sudah pembelajaran kita sudah luring, sudah di kelas, kita bisa saya ajarkan. Jadi tab of shot yang kamu pelajari kemarin untuk penugasan ini ada di sini di director shot. Long shot, big close up, medium shot, big close up, full shot. Dipecah-pecah. Di dalam satu scene ini tetap scene 1 diperhatikan. Scene 1 kan. Nah, ini shotnya shot 1. Dalam satu scene ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 shot dalam satu scene. Ada 8 shot. Namun di pelaksanaannya boleh ini berubah pada saat kamu syuting. Mungkin ada perubahan, shotnya kamu jadikan hanya beberapa shot, melihat kok sepertinya di lapangan itu lebih faktual karena di lapangan berbeda dengan konsep. Ini kan konsep. Jadi contohnya satu scene ini saya membutuhkan 8 shot. Scene ketiga saya butuhkan 1, 2, 3, 4 shot. Scene 3 ini scene 3. Scene 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, dipecah-pecah lagi. Nah, itu desain. Nah, bagaimana kita rancangan produksi ya? Rancangan produksi mulai dari naskah, kemudian saya merancang skenario, ide tema, merancang skenario, kemudian saya buat director shot, saya penjadwalan syuting, tuh. Dan kita lihat sekarang kita lihat ke jendela projectnya, ini dia. Jendela project yang sudah saya gunakan, saya kerjakan. Ini dia, bisa dilihat di layar itu. Ini jendela project. Ini reviewnya tidak muncul di layar, jadi di sini langsung saya masukkan ke jendela editing. Preview ininya tidak bisa ditampilkan. Preview, ada previewnya sebenarnya, cuman entah tidak muncul untuk previewnya. Jadi kalau ada previewnya saya bisa lihatkan bagaimana sebuah contoh dari yang saya buat. Nah, ini dia previewnya, bisa kamu lihat. Saya tampilkan dulu ya, mulai dari scene pertama, contoh bagaimana kita merancang sebuah film, kemudian kita membuat sebuah produksi. Nah, depan biasanya kita ada judul, kemudian tidak ada judul, ini ada penulis naskah, teksnya, kemudian ada judulnya ini.
Judul. Mana judulnya? Kok tidak jalan? Masih loading ini. Kita lihat dari sini aja. Butuh render dia. Bentar, masih render. Perlu rendering. Bentar. Perlu rendering. Masih merender. Di layar tidak muncul jendela rendernya. Nah, ini dialognya. Oke, paling enak saya tampilkan dari awal ya. Nah, kita lihat. Ini terlalu banyak gangguan suara. Nah, ini opening. Kemudian nah, ini dia. Ini opening, tulis sutradara, kemudian nah ini tokoh yang utama yang pertama. Kemudian nanti ini sini yang pertama itu. Waalaikumsalam, Wed. Nah, waalaikumsalam, Wed. Sip, jam 09.00. Sih, mulai kapan Wed awakmu buat cidul, Wed? Nah, dari sini kita coba lihat ke naskahnya ya. Kita lihat naskahnya itu mana ini naskah. Naskah, kita lari ke naskah dulu. Tidak muncul. Nah, ini dia. Naskahnya. Tadi kan adegannya piye wet gitu kan. Saya coba kecilkan. Naskahnya kita samakan coba. Kan itu scene 2. Scene 2 ini. Scene 2 eksterior rumah bagus karena di teras di luar saya tulis eksterior. Kalau di dalam rumah interior INT. Rumah bagus pagi. Terlihat kopi sedang diminum oleh dan menunjukkan jam 9. Terlihat Pedi datang tadi pakai motor itu. Kemudian melihat motor klasik laki-laki dan perempuan yang diparkir tadi. Punya Wedi dan motor perempuan jidolnya punyanya Wedi tadi. Kemudian Bagus terlihat duduk-duduk kemudian ngomong. Wedi datang gembira. Assalamualaikum Gus. Nah ini. Waalaikumsalam Wed, sip datang tepat waktu. Kemudian Wedi duduk melepas itu tadi masker duduk sebelahnya. Baru Bagus ngomong, sih numpak coba lihat. Sih mulai kapan gue numpak cidul kan gitu dia ngomong tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini mulai melepas tadi ya. Ini jam songo. Sip, Jam 9. Sih, mulai kapan Wed awakmu buat cidul, Wed? Alhamdulillah, Gus, sono rezeki sithik. Itu kan? Itu scene yang kedua. Nah, sambil lalu saya preview dulu filmnya jadinya seperti apa. Opening sampai opening judul aja ya. Untuk nanti ininya launching ataupun nontonnya setelah editingnya selesai kalian bisa nonton ini. Saya previewkan dulu aja. Kok tuku ngono, Wed? Kan kudune tuku motor lanang, motor klasik. Koyo wek. Kuwi ku lho. Ora apa-apa, sakarepku. Penting kan kudu klasik. Kudu karo kopi. Kan macem-macem rasane beda tempat. Ono kopi Gayo, Aceh, Taman Bali, Arabica Ijen Baruso. Yang penting kopi Indonesia. Bahasa Jawa semua adegannya. Maksudku iki motor lanang, Ben. Kopi lanang maksudmu? Motor lanang, dudu kopi lanang. Lanang. Ibarat kopi Indonesia itu macam-macam. Udah motor klasik, macam-macam bisa. Sepenting loh. Kita itu Indonesia. Iya, cuman motormu iki, motornya Mbah Dilan. Gak koyo Mas Dilan awakmu lek numpak cidul. Terus motor-motorku dhewe. Rezekiku dhewe. Wis lah, saya. Nesu Mbah Dilan iki.
bosan. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, jadi sampai sini nih aja. Nanti kamu bisa melihat rancangan produksinya dari naskahnya sampai jadinya seperti itu. Itu yang saya buat. Nanti kita akan bahas ini di bedah film mungkin ya, kita akan bedah sebuah film. Film ini aja. Jadi itu aja dari saya karena banyak suara-suara ini tidak bisa saya teruskan. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan UTS nanti akan ulangan terlebih dahulu. Tugas nanti akan saya sampaikan di classroom. Mohon ini disimak dengan baik-baik karena ini adalah materi produksi. Oh, barusan filmnya tidak tampil ya. Ternyata saya ulangi lagi ya. Mohon maaf sekali, saya tampilkan lagi. Ada kesalahan previewing. Nah, ini tadi adegannya saya mulai dari depan sesuai naskah tadi itu. Naskah yang tadi akan saya lihatkan dulu jadinya seperti apa. Mohon maaf tadi belum ke preview. Ini biasanya ditulis skenario oleh siapa, kemudian nanti sutradaranya siapa, bisa ditulis di depan ataupun nanti di pertengahan, terserah kalian konsepnya seperti apa nanti diedit. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam Wet. Ini tadi yang adegan di naskah itu yang berbincang. Sih, jam 09.00. Sih, mulai kapan Wet awakmu nggo cidul Wet? Bahasa Jawa ini. Ngono Wet. Saya memang sengaja bahasa Jawa. Saya beri teks supaya yang tidak ngerti Jawa ngerti. Dengan produksi macam-macam rasane beda tempat. Ono kopi gayo Aceh, Taman Bali, Arabica Ijen Barroso. Yang penting kopi Indonesia. Maksudku iki motor lanang, Wet. Kopi lanang maksudmu? Motor lanang, tutup kopi lanang. Lanang. Ibarat kopi Indonesia itu ada macam-macam terus. Bodoh motor klasik, macam-macam bisa. Sepenting loh. Kita itu Indonesia. Iya, cuman motormu iki, motor Mbah Dilan. Gak koyok Mas Dilan awak mulai numpak cidul. Bagus. Motor-motorku dewe. Rezekiku dewe. Wis lah. Nesu Mbah Dilan iki. Judulnya Sahabat jam 9 pagi. Sini saja. Nah, itu tadi cuplikannya. Jadi dari naskah direalisasikan dalam bentuk eksekusinya seperti itu ya, contoh saja. Demikian dari saya, tolong disimak dengan baik nanti kalau ada penugasan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.